Pada bagian pembahasan tentang modul perencanaan sistem informasi, yang perlu kita perhatikan dan ingat pertama kalinya adalah terkait tahapan dalam perencanaan sistem informasi. Ada beberapa yang sudah mengusulkan terkait tahapan perencanaan sistem informasi itu yang diawali dengan tahapan planning. Di tahapan planning ini, kita membuat apa yang disebut sebagai sistem proposal. Selesai kita melakukan tahapan planning, kita melanjutkan dengan tahapan analisis. Pada tahapan analisis, kita membuat yang namanya system specification. Selanjutnya, kita membuat yang namanya desain, di mana pada desain itu kita melanjutkan versi terbaru dari system specification, dan kemudian di bagian akhir kita membuat yang namanya implementation, masuk pada tahapan implementation, di mana sistem yang baru sudah kita berhasil kerjakan. Nah, pada bagian tahapan perencanaan, itu ada beberapa ide penting yang harus kita tekankan. Yang pertama, kapan proyek sistem informasi itu akan dimulai? Tentu jawabannya adalah saat seseorang melihat manfaat, ya, atau business value dari sistem informasi tersebut. Jadi sistem informasi yang akan dibuat memberikan manfaat, dan manfaat itu dapat dilihat oleh seorang proyek sponsor, dan akhirnya proyek sistem informasi itu dapat dijalankan. Nah, yang kedua adalah soal feasibility analysis. Di sini kita perkirakan apakah sistem informasi yang akan dikembangkan itu benar-benar memberikan manfaat dan dapat dilaksanakan. Kalau memang demikian, maka proyek sistem informasi dapat dilanjutkan. Nah, yang ketiga adalah soal bagaimana mengestimasi proyek. Berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan proyek tersebut? Berapa besar proyek tersebut? Berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan? Berapa uang yang harus kita sediakan untuk melaksanakan proyek tersebut? Ide-ide inilah yang minimal harus ada dalam perencanaan proyek sistem informasi. Nah, lebih detail lagi, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi manfaat bisnis dari sistem informasi yang akan kita buat. Kita create business value, kemudian kita buat dokumen yang namanya system request. Di mana sistem request itu terdiri dari nama project sponsornya siapa, bisnis need-nya apa, business requirement-nya apa, dan business value serta special issue. Dalam dokumen sistem request, kita harus memperhatikan business need yang adalah alasan dibalik dimulainya sebuah proyek. Kemudian business requirement itu adalah kapabilitas dari bisnis sehingga sistem dapat diselesaikan. Dan yang terakhir, business value atau manfaat dari organisasi yang dapat diharapkan untuk mengembangkan sebuah proyek itu. Nah, business need itu menjelaskan kenapa sebuah sistem harus dikembangkan, mengapa proyek harus didanai, business need juga harus singkat dan jelas, ya, tidak perlu terlalu panjang. Business requirement itu berisi tentang apa yang akan sistem lakukan, baru apa yang diharapkan oleh pimpinan terkait dengan sistem informasi tersebut, serta dijelaskan dengan fitur dan kemampuan dari sistem yang akan kita bangun. Business value terdiri dari nilai tangible dan nilai intangible. Tangible itu nilai atau manfaat yang dapat dihitung, misalnya ada sebut angkanya 2% reduction pengurangan dalam biaya operasi. Intangible value itu yang tidak dapat dihitung, tidak dalam bentuk angka. Seperti meningkatkan kepuasan customer,
dapat meningkatkan daya saing, dan sebagainya. Nah, demikian tentang perencanaan proyek sistem informasi.